Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat. Oke, untuk video kali ini kita melanjutkan pembahasan video sebelumnya ya, tentang materi perbandingan. Video sebelumnya kita bahas perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan kali ini kita lengkapi dengan perbandingan OSW dan kuantitatif. Oke, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Nomor 1. Untuk merakit 6 mobil listrik diperlukan teknisi sebanyak 10 orang selama 24 hari. Berapa harikah waktu yang dibutuhkan untuk merakit 4 mobil listrik jika teknisi yang tersedia adalah terdapat 8 orang? Nah, kita perhatikan dulu di sini. Diketahui terdapat 6 mobil listrik, kemudian ada 10 orang dan dikerjakan selama 24 hari. Berarti, maka soal seperti ini disebut sebagai soal OSW ya teman-teman, atau objek subjek dan waktu. Nah, kita lihat kembali di soal. 6 mobil listrik berarti ini adalah objek pertama. Kemudian teknisi sebanyak 10 orang, subjek pertama. Kemudian 24 hari, waktu pertama. Kemudian kita lanjut, berapa harikah waktu yang dibutuhkan untuk merakit 4 mobil listrik jika teknisi yang tersedia hanya terdapat 8 orang? Nah, di sini kita lihat ini ada objek kedua. Kemudian di sini ada subjek kedua. Yang ditanyakan adalah waktu. Maka waktu di sini kita tulis W2. Nah, rumus untuk soal ini adalah O1 per O2 sama dengan S1 dikali W1 per S2 dikali W2. Nah, jika yang ditanyakan itu objek 1, maka rumus ini tidak diubah ya teman-teman, posisinya tetap. Akan tetapi, jika yang ditanyakan di soal ini ternyata S2-nya ataukah waktu keduanya, maka itu harus diubah posisi ya teman-teman. Harus ditukar dengan O1. Jadi, ketika yang ditanyakan itu S2 atau O2, maka posisinya harus ditukar dengan O1. Oke, coba kita lihat di contoh soal. Kita terapkan rumusnya. Sini rumus OSW, teman-teman. OSW. Kita tulis pertama yang diketahui itu O1 itu 6 ya. 6. Kemudian untuk O2-nya itu 4 mobil. Sama dengan S1-nya itu 10 orang dikali W1-nya itu 24 hari per S2-nya itu 8 orang dikali yang ditanyakan ternyata W2 ya teman-teman. Nah, ingat, karena yang ditanyakan itu W2, maka posisinya harus ditukar dengan posisi O1 ya. Posisi W2 harus ditukar dengan posisi O1.
Maka kita tulis W2 per 4 sama dengan 10 dikali 24 per 8 dikali 6 ya. Nah, kita langsung lakukan penyederhanaan. Nah, langsung saja kita coret yang bisa dicoret. 24 bisa dibagi 6, sisa 4 berarti ini 6, sisa 1. Kemudian 8 bisa dibagi 4, sisa 2 berarti ini habis. Kemudian 4 ternyata di sini juga masih bisa dibagi 2. 2 sisa 1 berarti W2 itu tinggal 10 kali 2, 20 ya. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, next. Nomor 2. Sebuah perahu X memiliki kecepatan 5 km per jam dan dapat menempuh jarak 8 km dengan waktu 3 jam. Jika Y adalah pesepeda 15.000 meter, maka perbandingan perahu dan pesepeda tersebut adalah. Nah, kita lihat di soal ini teman-teman. Kita lihat dulu yang diketahui. Ternyata di sini ada kecepatan. Kemudian ditanyakan itu jarak. Dan diketahui lagi adalah waktu. Maka ingat, di sini berlaku rumus segitiga ya. Rumus segitiga, jarak. Rumus segitiga, jarak, kecepatan, waktu. Apabila jarak yang ditanyakan, ingat teman-teman, maka kecepatan harus dikali waktu. Sedangkan ketika baik kecepatan maupun waktu yang ditanyakan, maka jarak dibagi kecepatan atau jarak dibagi waktu. Ya. Oke, kita lihat di contoh soal. Karena yang ditanyakan adalah Q, maka kita cari dulu. Q-nya adalah jarak. Maka kita tulis kecepatan dikali waktu ya. K dikali waktu. Berarti Q sama dengan 5 dikali 3. Q sama dengan 15 km ya teman-teman. Q itu tadi adalah X ya teman-teman. Maka ini adalah X ya. Ternyata di soal sudah diketahui Y sama dengan 15.000 meter. Atau Y sama dengan 15 kilometer. Maka jawabannya adalah C ya teman-teman. Y dengan X itu sama besar. Oke teman-teman, silakan mengerjakan dulu sebelum kita melanjutkan di pembahasan. Oke, nomor 3. Jika 2P tambah 5 sama dengan 41 dan 62 dikurang 3Q sama dengan min 4. Maka seperti biasa kita kerjakan dulu P-nya. Berarti di sini 2P ditambah 5 sama dengan 41. 2P sama dengan 41. Positif 5 karena pindah ruas, maka dia menjadi minus 5. Berarti P sama dengan 41 dikurang 5 itu 36 per 2. Berarti P sama dengan 18 ya teman-teman. Nah, karena P sudah diketahui 18,
Maka coba kita cari nilai Q. 62 dikurang 3Q sama dengan min 4. Min 3Q sama dengan min 4. Karena dia positif pindah ruas menjadi negatif ya. Negatif 62. Berarti Q sama dengan min 4 dikurang 62 itu menjadi min 66 ya teman-teman. T per 3 pindah ruas 3Q ya. Berarti Q sama dengan positif 22. Karena minus dibagi minus itu sama dengan positif ya teman-teman. Jadi jawabannya Q 22. Maka dapat disimpulkan di sini ternyata P lebih kecil dari Q. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 4. 3X dikurang 27 sama dengan 0 dan Y pangkat 2 dikurang 81 sama dengan 0. Nah, kita cari dulu nilai X-nya. Kita tulis 3X dikurang 27 sama dengan 0. 3X sama dengan 27 berarti X sama dengan 9. Sekarang kita cari nilai dari Y. Y kuadrat dikurang 81 sama dengan 0. Y kuadrat sama dengan 81. Berarti Y sama dengan akar 81. Nah, di sini kita harus hati-hati teman-teman. Ternyata nilai akar 81 itu bisa dua asumsi. Kita lihat yang pertama, Y sama dengan akar 81 itu bisa Y sama dengan 9, positif ya. Ternyata Y akar 81 itu bisa juga min 9 dikali min 9 ya teman-teman. Jadi ternyata jawaban Y di sini terdapat 2, bisa sebagai positif dan bisa sebagai negatif. Maka jika nilai X dibandingkan dengan nilai Y secara positif, maka X sama dengan Y. Akan tetapi jika X dibandingkan dengan nilai Y secara negatif, maka X lebih besar dari nilai Y. Maka jawabannya di sini tentu tidak dapat ditentukan. Nah, triknya teman-teman, ketika teman-teman mendapati variabel yang memiliki pangkat genap, apakah dia pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, dan seterusnya, maka langsung saja pilih jawaban yang tidak dapat ditentukan. Karena dari nilai pangkat genap tersebut itu bisa melahirkan dua jawaban ya teman-teman. Bisa dia sebagai positif, dia juga bisa sebagai negatif. Seorang mahasiswa membeli kemeja batik seharga 120.000 dan mendapatkan potongan harga sebanyak 20%. Dan Y adalah harga kemeja biasa seharga 100.000 rupiah. Maka kita cari dulu nilai X-nya teman-teman. Di sini diketahui di soal terdapat potongan harga sebanyak 20%. Berarti harga yang harus dibayarkan itu sebanyak
80% ya teman-teman. Harga yang harus dibayar sama dengan 100% dikurang 20%. Tadi 20%. Maka harga yang harus dibayar itu sebanyak 80% ya. Nah, ternyata di soal sudah diketahui bahwa harga batik itu Rp120.000. Maka langsung saja kita tulis di sini X sama dengan 80% dikali Rp120.000, atau X sama dengan 80/100 dikali Rp120.000. X sama dengan, ini kita coret aja 20, jadi sisa 30 ya. 12 dikali 8 itu 96 ya, 96.000. Nah, ternyata di soal sudah diketahui bahwa Y sama dengan 100.000. Nah, ternyata nilai X lebih kecil dari nilai Y. Tapi kita lihat di opsi jawaban, ternyata ada jawaban khusus teman-teman. Ada jawaban yang lebih tepat. X itu ternyata sama dengan Y dikurang 4.000 ya. Itu X sama dengan 96.000. Ini sama ya. Ternyata jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman. Ini namanya opsi jawaban khusus ya. Jadi harus betul-betul memperhatikan opsi jawaban yang disajikan dalam soal ya. Nah, untuk nomor 6 dan nomor 7, silakan teman-teman mengerjakan sendiri sebagai latihan. Jangan lupa tentukan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.